Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Nurul Halida dari kelas 10 MIPA 1 SMAN 1 Sumedang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus litik dan siklus lisogenik pada virus. Yang pertama adalah siklus litik. Apa sih siklus litik itu? Jadi, siklus litik adalah replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Pada siklus ini terdapat 5 fase, yaitu fase adsorpsi, fase penetrasi, fase sintesis, fase perakitan, dan fase lisis. Fase pertama adalah fase adsorpsi atau penempelan. Sesuai namanya, pada fase ini virus akan menempel pada sel inang. Nah, yang menempel pada sel inang ini adalah bagian ekor virus. Fase kedua adalah fase penetrasi. Pada fase ini, DNA virus akan masuk ke dalam sel inang melalui lubang yang telah dibuat oleh enzim lisozim pada virus. Yang ketiga adalah fase sintesis. Pada fase sintesis, DNA virus akan diperbanyak dan juga akan membentuk bagian-bagian virus baru. Setelah fase sintesis, selanjutnya adalah fase perakitan. Di fase ini, bagian-bagian virus yang telah dibentuk pada fase sintesis akan disusun menjadi partikel virus yang utuh. Lalu DNA akan masuk pada partikel virus tersebut. Fase yang terakhir adalah fase lisis. Pada fase ini, enzim lisozim akan menghancurkan dinding sel inang dan virus akan keluar dari sel inang. Nah, begitulah penjelasan tentang siklus litik pada virus. Selanjutnya adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah replikasi DNA virus menggunakan sel inang. Berbeda dengan siklus litik yang mempunyai 5 fase, siklus ini hanya memiliki 4 fase saja. Fase pertama pada siklus lisogenik sama dengan fase pertama pada siklus litik, yaitu fase adsorpsi, di mana pada fase ini virus akan menempel pada sel inang. Fase yang kedua masih sama dengan fase kedua pada siklus litik, yaitu fase penetrasi, di mana DNA virus akan masuk ke dalam sel inang. Fase yang ketiga adalah penggabungan. Pada fase ini, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Fase yang terakhir adalah fase replikasi, atau sama dengan fase sintesis pada siklus litik. Pada siklus lisogenik hanya sampai pada fase replikasi saja. Namun, jika DNA virus menjadi lebih kuat daripada inang, maka akan berlanjut pada fase berikutnya. Nah, jadi begitulah penjelasan tentang siklus lisogenik pada virus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama, pada siklus litik, sel inang akan mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel inang tidak akan mengalami kematian pada akhir siklusnya. Yang kedua, pada siklus litik terdapat 5 fase, sedangkan pada siklus lisogenik hanya terdapat 4 fase saja. Yang ketiga, pada fase litik terjadi gejala infeksi virus, sedangkan pada fase lisogenik tidak ada. Yang keempat, siklus litik memiliki waktu yang relatif singkat, sedangkan siklus lisogenik memiliki waktu yang relatif lama. Pada siklus litik tidak terjadi fase penggabungan dan pembelahan, sedangkan pada siklus lisogenik terjadi fase penggabungan dan pembelahan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.